kita akan membahas tentang keutamaan memberi makan. Jadi kenapa para kiai, para habaib, ya, para ulama tempo dulu sampai sekarang itu suka memberi makan. Apa itu kekuatannya? Seperti apa manfaatnya? Ya. Dan nilainya seperti apa? Maka kita langsung bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita masih ingat ketika baginda Muhammad SAW itu berangkat dari Mekah ke Madinah hijrah, sampai di Madinah, instruksi Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat sangat jelas. Ayuhan nas, ya, hei umat manusia, berikan ucapan salam, at'imu ta'am, kasih makan orang, ya. Kemudian sholat malam, waktu manusia terlelap dalam tidur, engkau akan masuk surga dengan iringan ucapan salam, selamat, selamat, selamat. Tapi syaratnya itu, syaratnya ada memberikan salam, kemudian ngasih makan, memberi makan. Siapa yang dikasih makan, sama dengan orang ngasih salam. Ngasih salam itu kenal nggak kenal dikasih salam, kan begitu. Maka untuk urusan makan nggak ada urusannya dengan kaya dan miskin. Orang lapar pokoknya. Ngasih makan orang yang lapar. Ngasih makan itu orang kaya ya dikasih makan, orang miskin ya dikasih makan. Yang penting orang lapar. Ya orang lapar. Jangan nanti mau ngasih makan, kemudian dicek statusnya dulu. Wah maaf ya, Bapak saya lihat kaya jadi dilarang makan. Jadi masuk pengajian bagi-bagi nasi dicek dulu. Kamu miskin layak dapat makanan. Kamu kaya, oh nggak bisa. Ini repot ini. Yang ada justru diskriminasi nanti. Ya menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Nabi SAW mengajarkan kasih makan pada semua orang. Ajak semua orang. Ya nanti kalau dia kenyang kan ngomong makasih saya masih kenyang gitu. Yang lapar kan senang. Wah, alhamdulillah rezeki ini. Nah, ada rahasia yang besar dalam memberi makan itu. Ya, ada rahasia yang besar. Makanya para ulama itu senang kalau di majelisnya ada sesuatu yang diincipi. Nabi Muhammad SAW mengatakan yang artinya tidaklah dua muslim bertemu ya kemudian berpisah sebelum mencicipi sesuatu. Jadi kalau ada dua umat Nabi Muhammad SAW bertemu, jangan pisah sebelum mencicipi sesuatu. Ya minimal air. Ya minimal air. Kalau ada yang lebih dari air lebih bagus. Ada air, ada kopi, ada roti, ada nasi. Itu Masya Allah. Idkhalus surur. Menyenangkan. Jadi torikohnya para habaib, torikohnya para kiai, torikohnya para guru, para ulama adalah memberikan rasa senang kepada setiap orang. Biar orang ini hidup dengan senang. Dikatakan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wajal pasti ya sungguh Allah akan memasukkan ke dalam surga 3 kelompok manusia karena mau memberikan makan kepada orang miskin yang manfaat untuk orang miskin, walaupun makanan itu hanya bilukmatil khubus, sesuap atau secuil roti, wa qabsati tamr, kemudian korma yang bisa dipegang dengan 3 jari, artinya cuma sebutir korma, dan sejenisnya. Sedikit makan yang sudah dimasukkan ke mulut itu bisa menyebabkan 3 kelompok manusia ini dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-amir bih, yang nyuruh memberi makan. Jadi misalnya, tolong tuh serahkan nasinya kepada fulan, tuh, yang nyuruh atau yang ngasih, yaitu masuk surga. Kemudian yang kedua, wazauja al-muslihalah, yang masak, istri yang masakkan. Jadi kalau suaminya bagi-bagi, yang masakkan istrinya, nah ini istrinya masuk surga nih, Masya Allah. Ya istrinya masak, kok suaminya mau ngasih makan orang, ini jalan ke surga untuk para istri. Nah ibu-ibu di rumah ini yang dengar sabda Nabi yang barusan saya bacakan, kalau masak yang semangat, kalau ngasih makan orang lain saja itu menyebabkan
masuk surga, apalagi ngasih makan suaminya, ngasih makan anak-anaknya ya, ngasih makan orang tuanya, ngasih makan yang tinggal di rumahnya. Itu pahalanya luar biasa. Kemudian yang ketiga, dan pembantu, ya, wal khadim alladzi yunawilul miskin. Ya, pembantu yang membantu memberikan makanan ini kepada orang-orang miskin. Jadi ada 3 kelompok manusia yang akan masuk surga gara-gara ngasih makan. Yang pertama siapa tadi? Yang nyuruh. Ya. Yang kedua siapa? Yang masak. Ketiga siapa? Pembantu yang bagi, yang bantu bagi. Jadi kalau bantu masak otomatis kelompok yang masak. Ya, bantu membagikan. Jadi kalau di majelis, kalau begitu ada orang bagi nasi, ini yang saya lihat seringkali di beberapa majelis ada bagi-bagi nasi, yang lain cuma jadi penonton. Lihat tok itu nasinya lewat di atas kepalanya, dilihat sambil sedih, kok nggak turun ya, kok nggak turun. Tapi dulu saya sewaktu masih remaja, itu kalau di pengajian manapun ada bagi-bagi nasi, semuanya bangun, pengen jadi orang yang membagikan, pengen bantu, ayo, pengen bantu membagikan. Kenapa? Karena setiap orang yang makan dari nampan yang kita bantu membagikannya, dari piring yang kita bantu membagikannya, maka orang-orang tersebut bisa makan, kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kan. Ini amal mudah atau susah ini? Mudah. Prakteknya? Ya prakteknya Masya Allah. Sedekah yang terbaik. Wah. Jadi tidak ada amal, kata Nabi Muhammad SAW, yang lebih utama daripada memberi makan perut-perut yang kelaparan. Jadi limpa-limpa yang kelaparan, rongga-rongga di perut nih yang kelaparan, istilahnya wong luwe gitu ya. Ngasih makan orang yang kelaparan, itu amal yang terbaik. Jadi memberi makan ini sesuatu yang luar biasa. Amalannya para wali, ya amalannya para wali, the power of traktir. Ya, kalau zaman sekarang kan traktir. Nah, kalian untuk traktir sekarang ini macam-macam caranya. Ya, bisa kirim masakan, bisa ya ngajak pergi ke warung makan bareng juga bisa. Kirim lewat food apa itu? Ya, namanya food apa itu kalau sekarang ini online. Ya, food online. Makanya dikatakan oleh para ulama terdahulu, kami titipkan rahasia ilmu kami di makanan kami. Rahasia ilmunya ada di makanannya. Jadi keberkahan ilmunya ada di makannya. Jadi kalau duduk makan bareng orang-orang soleh itu dinikmati. Imam Syafi'i ketika di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gurunya. Tapi kalau di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i makannya banyak. Ya makannya banyak. Maka beliau ditanya, wahai guru, kata yang lain ya, Imam Syafi'i, kenapa kok makannya banyak? Jawabannya, saya ini punya penyakit banyak. Saya punya penyakit banyak. Ahmad bin Hanbal ini makanannya halal. Jadi saya sengaja makan banyak ini, kalau makan halal itu jadi obat. Ya makan halal jadi obat. Saya pengen sehat dengan makan makanannya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, tidaklah seseorang memberi saudaranya makan sampai dia kenyang, dan memberinya minum sampai rasa hausnya, dahaganya terhapuskan, melainkan Allah akan menjauhkan dia dari api neraka sejauh 7 parit ya, sejauh 7 parit, 7 galian parit gitu. Nah, satu galiannya ini antara satu tepi ke tepi yang lain, sabda Nabi Muhammad SAW, jaraknya adalah jarak perjalanan 500 am, 500 tahun. Jadi kalau 7, 3.500 tahun. Artinya jauh dari neraka. Itu baru sekali loh ya. Sekali ngasih makan sampai kenyang, sekali ngasih minum sampai hausnya hapus, 3.500 dia dijauhkan, 3.500 tahun dia dijauhkan dari api neraka. Karena kalau jauh dari neraka berarti dekat dengan surga. Ya dekat dengan surga. Lah kalau ngasih makannya 1.000 orang. Ya ini 2 hadis sebagai penutup. Yang pertama, suatu ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sejumlah sahabat, siapa yang pagi hari ini puasa? Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang hadir saat itu menjawab, ana, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasul nanya lagi, siapa yang pagi hari ini sudah ngasih makan orang miskin?
yang memang nggak mampu untuk beli makanan ya, nggak punya makanan. Siapa yang udah ngasih makan orang miskin? Anak, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasul nanya lagi, siapa hari ini yang melayat satu jenazah? Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda SAW, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Maka Rasul bersabda, tidaklah berkumpul ya 4 amal tersebut. Yang pertama tadi puasa, ngasih makan orang, kemudian melayat jenazah, yang keempat menjenguk orang sakit. Tidaklah 4 hal ini ada dalam diri seseorang, maka melainkan orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hadis yang lain Nabi bersabda SAW, ketika beliau ditanya amal apa yang paling utama, maka beliau menjawab, engkau meletakkan rasa bahagia dalam hati seorang mukmin, menyenangkan seorang mukmin, membahagiakan seorang mukmin. Di antara caranya apa? Asba'ta jau'atah. Kalau dia lapar, kamu buat dia kenyang. Kalau dia nggak punya pakaian yang menutup auratnya, kamu tutup auratnya. Kasih pakaian untuk nutup auratnya. Dan kalau dia punya hajat, kamu wujudkan hajatnya.